selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya? Tentu baik-baik saja bukan? Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan menyampaikan pelajaran matematika. Nah, ibu akan membahas dua judul. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan desimal. Yang kedua yaitu penjumlahan pecahan persen. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama siswa dapat memahami penjumlahan pecahan desimal. Yang kedua itu siswa dapat memahami penjumlahan pecahan persen. Nah, ibu akan membahas tentang penjumlahan pecahan desimal terlebih dahulu. Nah, apa sih pecahan desimal itu anak-anak? Nah, pecahan desimal memiliki penyebut 10 atau kelipatan 10. Nah, pada pecahan desimal, bilangan dan pecahan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, mari kita perhatikan contoh bilangan desimal berikut ini. Nah, perhatikan bilangan desimal berikut ini. 2,5. 2 ini sebagai satuan. 5 sebagai persepuluhan. Nah, 2,5 mengandung satu angka di belakang koma, yaitu angka 5. Dibaca 2,5. Senilai dengan 25 per 10. Kenapa 10? Karena satu angka di belakang koma. Gimana kalau dua angka di belakang koma? Berarti kelipatan 10 yaitu 100. Nah, agar anak-anak ibu sekalian lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil penjumlahan pecahan desimal di bawah ini. Nah, ibu akan bahas yang bagian A. Kita lihat. Ini ada dua cara untuk menyelesaikannya. Nah, mari kita lihat. 3,6 ditambah 2,3 sama dengan komanya kita hilangkan. Jadi 36 per 10. Kenapa 10? Karena satu angka di belakang koma. Nah, tambah 2, 3 per 10. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Ini penyebutnya anak-anak, ini pembilang. Nah, kita jumlahkan pembilangnya ini. 36 ditambah 23 sama dengan 59 per 10. 59 dibagi 10 sama dengan 5,9. Nah, cara yang kedua. Nah, ini cara yang kedua ya anak-anak. Tinggal kita jumlahkan. Kita tulis 3,6 ditambah 2,3. Kita jumlahkan. 6 tambah 3 sama dengan 9. Jangan lupa turunkan komanya. Nah, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sama bukan hasilnya dari cara 1 dan cara 2? Nah, yang mana yang lebih mudah anak-anak? Nah, anak-anak jika ibu kasih latihan, boleh mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya atau latihannya dengan cara 1 atau cara 2. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan penjumlahan pecahan persen. Nah, apa sih pecahan persen tersebut? Nah, persen adalah pecahan yang penyebutnya 100, yang artinya per 100. Bilangan persen ditandai dengan lambang persen. Nah, untuk lebih jelas, mari kita perhatikan bilangan persen berikut ini. Nah, ini adalah bilangan persen. Ini adalah lambang dari persen. Nah, per 100. Artinya ini per 100. 25% dibaca 25%. Nah, tulisannya seperti ini dibaca 25%. Artinya 25 per 100. Nah, kita tulis seperti ini. 25 per 100. Karena persen adalah per 100. Nah, agar anak-anak lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, perhatikan ini contoh soal. Ibu akan bacakan. Tentukan hasil penjumlahan pecahan persen di bawah ini. Ibu akan bahas atau jelaskan yang bagian A. Soalnya 18% ditambah 57%. Nah, untuk menjawabnya atau menyelesaikannya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Nah, cara yang pertama, ibu bahas cara yang pertama. 18% ditambah 57%. Nah, ini 18 lambangnya tidak perlu kita tulis lagi. 18 per 100 karena ini sudah mewakili lambangnya tadi. Nah, 100 ditambah 57 per
100. Nah, penyebutnya tetap sama 100. Nah, pembilangnya kita jumlahkan. 18 ditambah 57 sama dengan 75 per 100. Nah, sama dengan 75%. Jangan lupa masukkan lambangnya. Nah, yang kedua yaitu 18% ditambah 57% sama dengan, kita buka kurung dulu. Kita masukkan 18 ditambah 57, lalu kita tutup kurung. Jangan lupa lambang persennya di luar kurung. Nah, sama dengan 18 tambah 57 sama dengan 75%. Apakah sudah paham anak-anak? Nah, anak-anak, Ibu ada latihan untuk anak-anak di rumah dan tolong dikerjakan. Nah, latihannya ada dua, yaitu yang pertama, tentukan hasil penjumlahan pecahan desimal berikut ini. Nah, ini soalnya 3,9 ditambah 7,1 sama dengan titik, titik, titik. Yang kedua yaitu tentukan hasil penjumlahan pecahan persen berikut ini. 23% ditambah 27% sama dengan titik, titik, titik. Nah, sampai di sini pembahasan pelajaran matematika kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi.